Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelamatkan saudara kita, baik itu yang mazlum maupun yang zalim, baik itu saudara kita yang teraniaya maupun saudara kita yang zalim. Dan dalam hal ini telah banyak sekali ulama yang menasihati Imaduddin Al-Bantani agar berhenti berbuat zalim. Menyerang nasab itu adalah salah satu dari perbuatan yang berdosa besar, minal kabair. Dan kalau kita perhatikan, semua ulama yang menasihati Imaduddin ini justru mereka menasihatinya dengan sangat ilmiah, dengan dalil-dalil yang jelas, dengan kitab-kitab rujukan yang jelas. Banyak ulama-ulama yang nasihati Imaduddin Al-Bantani, baik itu yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Dan di antara ulama-ulama itu ada seorang ulama yang sangat alim sekali. Beliau bernama Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Beliau sebenarnya telah menulis sebuah kitab untuk membantah Imaduddin Al-Bantani, dan kitab itu juga telah disampaikan kepada yang bersangkutan. Langsung saja kita dengarkan bagaimana nasihat dari beliau. Memutuskan nasab para ahli bait Rasul yang ada di Indonesia sampai menyambung kepada Sayyidina Hasan Hussein, sampai menyambung kepada Rasulullah. Dan bukan sekadar itu saja, dia merang satu isi kitab yang isinya kitab itu memang semuanya dari awal sampai akhir tidak cocok dengan i'tikad dan pendirian kita sendiri, karena berbeda dengan guru-guru yang mengajarkan kepada hamba. Oleh karena itu waktu itu kita terpaksa menulis, dan di dalam mukadimahnya kita ditulis di sini karena tergugah, idza dhahara bid'ah wa sakata alim falaihi la'natullah. Kalau saatnya keluar bid'ah, sedangkan bid'ah ini bukan bid'ah lughawiyah, sudah kena bid'ah syar'iyyah, bid'ah fil aqidah, bahkan menyangkut tentang akidah keislaman. Kalau seandainya tidak berkutik, tidak kita ikut komentar, takut dilanda oleh laknat Allah. Ya, kita menulis dengan insyaallah kan Allah, bukan tujuan apa-apa, hanya sekadar modal yang ada, ilmu yang sekadar qatrah, sekadar satu tetes ilmu yang diberikan oleh Allah, tapi rasa kita mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sendiri dan kalangan kita sendiri dan untuk yang lain, yang mudah-mudahan akidah yang tersu tadi tidak sampai kepada akidah umat Islam yang ada di Indonesia. Karena kalau seandainya tadi bahwa di Indonesia sudah tiada Habib lagi yang menyambung nasabnya kepada Sayyidina Hasan dan Hussein, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa argumen. Dan bukan itu saja, kurang lebih ada 27 masalah, dan insya Allah semuanya kita sudah tulis jawabannya, termasuk antara ke-1 itu judul yang tadi, masalah ke-1 yaitu masalah bahwa nasabnya para habaib yang dalam kitab mereka yang tulis oleh penulis tersebut, namanya kitab Bayanul Zahabi. Di dalam itu kitab diterangkan bahwa sudah jelas tidak ada nasab sampai Rasulullah, bahkan untuk kelanjutan nasab sampai dalam perkataannya perlu membutuhkan tes DNA. Itu perkataan yang amat menyakiti kepada orang-orang yang mahabbah kepada, terutama kepada, dan menyakiti juga kepada Rasulullah. Dan kita ingat kepada hadis kedua, unsur akhaka zaliman aw madluma, bantulah, tolonglah oleh kamu orang yang mendolim, yang didolimi. Caranya membantu yang mendolimi, luruskan dengan ikhlaskan Allah, dan membantu orang yang didolimi, kita angkat mereka atas kebenarannya. Dalam kitab ini kita tulis mungkin dalam beberapa minggu sama santri. Nah, alhamdulillah Rasul dengan yang besar, kebanyakan guru kita adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang kita menyebar luaskan agama di daerah Jakarta dan sekitarnya, baik itu Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Jawa Barat dan sekitarnya, ada ulama-ulama habaib. Sampai sekarang kita, kalau seandainya dibiarkan pendapat yang tadi, habaib itu betul-betul bukan, dan banyak lagi, sampai menyebutkan Habib juga tidak perlu, menyebutkan Syarif tidak perlu,
bukan untuk orang tertentu, untuk siapa saja, dan menganggap orang-orang yang bukan habaib, yang alim, mengguri anak-anak habaib yang tidak punya ilmu, dan banyak lagi. Kurang lagi 27 masa yang kita kulas di dalam kitab Al-Hisam Al-Maqsud, dan kebetulan kitab ini sudah kita sampaikan kepada pembicara tersebut dengan perantaraan alumni kita ke sana. Tapi dia minta tembok jawaban sebulan, kita tidak mau dijawab, mau tidak terserah itu mah. Yang penting mudah-mudahan kita bisa membela, kita membelakan bagikan seorang yang di tepi jurang, yang di bawahnya api yang berkobar, takut mereka terjerumus ke api tersebut, kita tolong supaya selamat. Itu tujuan kita. Jadi kita sebetulnya tidak perlu membutuhkan jawaban lagi, kan akidah kita sudah tetap tidak akan bisa dirubah lagi, akidah yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan saja semuanya bisa memperdalam. Di sini terangkat masalah ke-1, pasun fi ahli baitin nabi la yanhasu ila ahli kisah faqat. Dalam kitab Al-Bayan Al-Zahabi diterangkan yang dimaksud ahli bait nabi bukan seperti Habib-Habib yang sekarang. Habib adalah ahli bait Rasul hanya 4 sahabat, 1 Ali, 2 Fatimah, 3 Hasan Husain, yang sebutkan ahlul kisah. Yang mana waktu itu Rasul sengaja memanggil 4 orang dan lapis dengan kain dan menyatakan Rasul ayufahirukum tathira, mereka dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang hanya itu saja, lainnya tidak. Kalau sampai ke sana kita kulas di sini. Siapa kira-kira tidak menyambung akidah? Sedangkan kalau kita melihat di sini, lihat Imam Ibnu Hajar punya sanad langsung kepada Said Ali bin Ubaidillah dan ulama-ulama, dan itu akidah semua ulama-ulama salaf tidak begitu. Terutama kita di sini Imam Syafi'i, beliau betul-betul imam yang 4. Imam Syafi'i menghormati habaib paling lebih dari orang yang lain, lebih dari ulama-ulama mazhab yang lain, bahkan lebih dari siapapun kelihatannya. Sebab Imam Syafi'i termasuk Quraisy juga, sampai beliau berkata dalam Nadhami, ya ahla baiti man lam yusalli alaikum la salatahu. Cukuplah dalil untuk menuduhkan keistimewaan dan keagungan kalian, bahwa tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca salawat kepada kalian. Kalau tidak baca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali, dan dalam sholat menurut pendapat mazhab Syafi'i ada 2, sholat ala ali itu wajib, tidak sah kalau tidak baca ala ali. Menurut kedua sunat. Nah, jadi dua-duanya ya, kalau fardun itu lemah menurut tidak jadi sholat yang sempurna. Alun nabi dariati wahum ilaihi wasilati, keluarga Nabi adalah dariahku, wasilahku, ada pelantara untuk menyelamatku. Wahum ilaihi wasilati, dan mereka lah untuk wasilahku dan dariahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arju bihim uqaghada, aku mengharapkan dengan adanya ahlu bait Rasulullah SAW diberikan nanti di akhirat biar yamini sahifati, buku diberikan sebelah kanan tanahnya orang yang bahagia. Itu Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dalam silan yang lain, lau syukka qalbi labada wastahu syatrani qad hutta bila katibi, kalau dibedah dadaku akan tersirat dalam hatiku satu jajar syairan, yang mana yang satu adalah untuk syariat dan tauhid kepada Allah dalam satu gigir, dan satu gigir lain cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Syafi'i. Apa kira kata Imam Syafi'i berbicara itu tadi? Kalau kita orang otak yang sehat, ya ahli bait hubbukum, itu kan mukhatab yang hadir, cinta kepada kalian, masa iya kepada ahli kisah kepada kalian, paling hubbuhum paling juga. Imam Syafi'i sudah jelas mengatakan ahlul bait ada waktu Imam Syafi'i beliau lebih menghormati daripada yang kepada yang lain. Kalau kita punya otak belajar nahwu saja, ya ahlul bait Rasulullah hubbukum, itu mukhatab siapa? Ahlul bait Rasul yang ada. Kalau seandainya kebalikan tentu bukan hubbukum paling oke. Betul gitu kira-kira? Betul. Jadi kita tidak ngerti atas orang yang mengatakan sekarang tidak ada ahlul bait lagi, hanya ahlul kisah saja. Mudah-mudahan di kota Tangerang dibersihkan di tempat ini. Mudah-mudahan Allah, sebab maaf ya, ahlul bait amanul li ahli al-ardi, ahlul bait Rasulullah. Tadi kita datangnya Habib Ahmad, anak seorang ulama. Habib Nopal anak seorang ulama besar di Indonesia, Habib Jindan. Beliau ini guru aku, guru al-fakir. Beliau adalah ulama
yang betul-betul ahli hadis, ahli syair dan ahli sunnah dan pejuang kemerdekaan, sampai beliau ditahan waktu zaman Jepang, dibui beberapa sampai masih diminumi dengan air sabun beberapa botol. Tapi alhamdulillah beliau pejuang ahlu bait, ulama amin. Kalau dihilangkan siapa gerangan mau jadi apa beliau. Jadi kita banyak menimba ilmu ini, kebanyakan kita sanad-sanad kita kepada ahlu bait, alhamdulillah, baik yang mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, alhamdulillah waktu wujudnya yang ada di dunia kita bisa nyambung, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ditiadakan dari mana? Dan kita lihat nanti, percaya di akhir zaman bakal ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kalau tidak bukan muslim lagi, kalau tidak percaya Imam Mahdi. Sedangkan dalam hadis yang sahih, Imam Mahdi alhamil dzurriyyati, adalah masih golongan habaib syaraib atasai, itu turunan Rasul. Kalau diputuskan kemana ini akidah itu, mudah-mudahan kalau ada yang mudah-mudahan bisa mereka kembali, tidak usah kita, dan mudah-mudahan jangan jadi perpecahan gara-gara itu. Betul-betul merugikan, dan untuk merugikan dan takut ada azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya punya pendapat macam itu. Di sini ditulis oleh kita dengan bahasa insya Allah, baca sendiri dalam mukadimahnya kan, asal mulanya kita melihat unggahan video dari siaran, lalu menerima bukunya dari anak-anak santri juga, kita dibaca, ya Allah sampai begini di akhir zaman mau kemana anak cucu kita kalau kita tidak berak sekarang. Di mana? Apa di Tangerang tidak ada habaib? Apa di Indonesia ada habaib? Apa pejuang dulu siapa? Kita tulis di sini semuanya. Bahkan masuk Indonesia pertama kerajaan Perlak adalah para habaib, sampai kerajaan Pontianak semuanya yang menjebalaskan oleh kata Rasul, bahkan ahlu baiti amanun li ahli ardi kama nujum amanun li ahli sama. Ahli baiti menjadi aman, keamanan, jaminan keamanan untuk warga-warga dunia ini, dan sepertinya bentang-bentang jaminan keamanan untuk ahli sama. Mudah-mudahan nanti di sini kita ada rudut penolakan tentang orang yang membaca. Dalam hadis saja diterangkan, Rasul mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuminu abdun hatta akun ahabba ilaihi min nafsi wa takun ati itrati, ini bukan itrati ya, itrati ahabba ilaihi min itratihi, keluargaku lebih dicintai daripada keluarganya, keturunanku lebih dicintai daripada keturunannya, wa yakun ahlu baiti ahabba ilaihi min ahlihi, dan ahli bait aku lebih dicintai olehnya daripada ahli bait mereka, wa yakunu dzati ahabba ilaihi min dzati. Dan banyak hadis yang lain yang menunjukkan bahwa kewajiban bukan sunnah tapi wajib, syaratnya iman, dan sahnya iman, sahnya Islam, kita harus mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum pernah, tapi kebetulan sebetulnya ada zaman itu juga yang menentang penyambungan nasab kepada Rasulullah. Seorang ulama besar namanya Syekh Tontowi, dia keluar dalam televisi, disebarluaskan, dan juga dalam majalah. Tapi alhamdulillah ada ulama waktu itu yang bisa mengkulas, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Asyatiri. Beliau menulis dan merad kepada pendapat menuding bahwa nasab Rasul tidak, ahlu bait tidak nyambung kepada itu, termasuk qadzab. Diperingatkan ke satu, itu qadzab. Harus tahu qadzab itu menuding zina. Menuding zina, apa kita ridho keluarga Rasul dituding zina? Kepada ibunda ahlu bait Rasulullah kan dianggap bukan anaknya, seperti yang jadi pokok Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Kebetulan di sini kita sengaja namakan dengan Ubaidillah, nama kita yang bikin nama supaya berkah ya. Jangan bikin alhamdulillah gini, insya Allah. Jadi kalau dulu ada Pak Safi Hazami, mudah-mudahan jangan Ubaidillah Haji Safi Hazami di Jakarta ya, amin amin. Kita yang beri nama ini Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Dan kita maaf di sini, yang mungkin orang lain, maaf bukan ujub ini, mungkin orang lain tidak dalil Ustaz Ubaidillah, kita ada data yang otentik. Ada satu kitab namanya, hanya kebetulan tidak dibawa ya, kita mengenai Syamsul Dhahirah. Ada kitab Syamsul, mungkin ada sekarang banyak ya, Syamsul Dhahirah. lihat di karang ada ya, Syamsul Dhahirah dikarang oleh ulama besar Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, ulama besar dari mazhab Syafi'i yang tinggal di Yaman, di Hadramaut. Pengarang kitab Bughiyah, pengarang kitab Bughiyah, anaknya Sayyid Ali Al-Masyhur. Kita punya buku kitab masih makhtutah, tertulis oleh Sayyid Ali bin Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur itu ngarang satu kitab
nama Syamsud Dhahira, menjelaskan kesambungannya nasab Said Alwi bin Ubaidillah atau bin Abdillah. Saking tawadhu'nya, ini juga karena tawadhu, asal mau jangan Abdullah, kita tawadhu Ubaidillah. Ubaidillah tanda tawadhu. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Beliau ngarang kitab Syamsud Dhahira. Lalu diberi ta'liqat, penjelasan syarah oleh Syekh Diya Shihab, adanya Asad Shihab yang tinggal di Mekah di Jeddah. Dia memberikan kitab namanya Syamsud Dhahira, yang matanya dikarang oleh Abdurrahman Al-Masyhur, yang syarahnya oleh Syekh Diya Shihab. Ini Syekh Diya Shihab. Kita ada selembar kertas ini untuk data saja. Mana ada? Ini ada selembar kertas. Insya Allah bisa nanti yang punya sultan ini tulis. Waktu kita Syamsud Dhahira ditulis itu belum lama, mungkin Indonesia saja tahun 85 tulis surat ini, kurang lebih tahun 80-an atau 82 gitu. Kita menerima kitab itu, kitab Syamsud Dhahira dari Mekah, ada yang ngirim langsung. Tahu-tahu di dalam kitab tersebut tercantum nama Al-Fakir sendiri, Abdullah Muhtar, ada dalam 254 halaman 254 Syamsud Dhahira juz awal tercantum nama Al-Fakir sendiri, karena terbawa oleh seorang guru besar, Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Beliau tertulisnya dan termasuk muridnya Al-Fakir. Di sana Syekh Diya Shihab sewaktu sudah ngarang ini kitab Syamsud Dhahira, beliau didatangi oleh yang sudah meninggal kurang lebih sudah 1000 tahun. Siapa namanya? Satu, Abdurrahman As-Sagaf, kakeknya Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman, pengarang kitab Fawaidul Makkiyah. Kedua, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, datang berjasad begini. Beliau lagi nyusun ini suratnya. Dia nurut meres kitab, beliau yang berdua datang. Hei Diya Shihab, ini dalam tulisannya. Diya Shihab, nih, fi sabah yaum thalatha al-madi atani al-imam Ubaidillah ibnu Imam Muhajir wa Mausin Abdurrahman As-Sagaf. Tanggal hari Selasa kemarin datang kepada saya Syekh Ubaidillah Imam Al-Muhajir dan Said Abdurrahman As-Sagaf, dan berkata, hei Diya Shihab, tenang, jangan tenang, siap-siap ente mau cepat pulang bersama saya, tapi jangan takut mati anjatikan sakit, bakal enak, akan bersama-sama kita di surga. Siapa yang datang? Dua ulama besar, Said Ubaidillah yang memang dikatakan nasabnya tidak nyambung itu oleh kitab yang punya kitab Bayanul Dhahabi yang dikarang oleh kabupaten, seorang ulama kabupaten Tangerang ini. Kabupaten Tangerang, walaupun kita belum keluar dari kitab hanya karena pengajian di Tangerang, biar didokter sebab si pembicara sudah dikirim kita kitabnya. Ini untuk dalam otentik ya, paling otentik bahwa waktu itu lalu Syekh Diya Shihab didatangi dua orang tamu yang sudah 1000 tahun meninggal, tapi datang jasadnya model begini, dan maka di sini terangkan nanti. Bisa ini dibawa ya, kitab sebagian di fotokopi. Hei Diya Shihab, jangan tenang-tenang, kamu akan pulang seperti kamu, seperti aku. Tapi aku bicarakan kepada cucuku Said Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, itu guru Al-Fakir. Saya ngaji Fathul Wahab dan ngaji beberapa kitab kepada beliau yang menyandang Qutbul Aqtab, ulama yang di Mekah, Said Abdul Qadir bin Ahmad tentu para habaib pada tahu ya, Ahmad Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, itu ulama Qutbul Aqtab, derajatnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Berceritakan kepada cucuku, mengapa aku hadir kemarin di tempat pengajian, dia ngirim Fatihah kepadaku, ngapa? Jadi tandanya para aulia ini menurut ulama syarah untuk orang yang sempurna, memberi ruh hukumah, diperbolehkan jasadnya ke dunia juga. Oleh karena itu gurunya guru Al-Fakir Ahmad bin Hasan dalam kitab Kirnas, innallaha yukhayyirul mu'mina salih baina thalathin, imma ayakuna fi qabrihi wa imma ayakuna fi samai wa imma ayadura fil ardi. Diperbolehkan kepada orang-orang yang punya derajat di sisi Allah, antara waktu meninggal baik ima tinggal di kuburannya, berangkat atau berangkat ke alam dunia ini. Nah, jadi oleh karena itu beliau menulis surat ini. Apa maksudnya? Menulis surat ini menitipkan anak yang nyaman Nadim kepada Said Abdul Qadir tadi. Titip anak lalu dalam surat ini, maafkan hamba bahwa untuk menyerahkan anak bisa datang sendiri karena mengganggu tamu, takut datang. Tapi ada salam dari kakekmu bahwa kesalahan mengapa tidak membacakan Fatihah kepadaku sebelum anda ngaji di depan umum tadi. Tuh, jadi ditegur.
Ini caranya. Kalau tidak mungkin, kalau bukan habaib, bukan wali, bisa datang didatangi oleh jasad yang sudah meninggal sudah 1000 tahun. Nah, ini tandanya Said Ubaidillah ini orang yang betul-betul ahlul kamal indah. Sedangkan oleh pengarang kitab At-Tibyan Al-Zahabi ini, beliau bukan keturunan Rasulullah, bukan nasab, tidak nyambung kepada Rasul. Oleh karena itu kita sengaja tulis kitabnya Hisamul Masrur fi Unukiman Abdullah Siyadi Ras. Apa Hisamul Masrur, pedang yang dipesat untuk memenggal hujah-hujah orang yang memutuskan nasab kepada Rasulullah atau kepada habaib Nah, ini insyaallah. Jadi kita jadi saya harapkan kepada semua hadirin, kalau kita mudah-mudahan selamat, jangan sampai ada akidah menganggap para ahlu bait Rasul sudah tidak nyambung lagi pada Rasul. Dan beberapa masalah yang tadi yang dibaca, berarti dalil-dalil menyambungnya nasab, dan dalil yang disebut ahli bait bukan hanya ahli kisah saja. Sebab Imam Abdul Wahab Asy'arani sendiri ulama yang besar yang mampu menyatukan akwal mujtahid yang 4. Ulama yang mampu menyatukan akwal mujtahid yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Nabi. Kalau ulama lain biasanya mujtahid qad asaba wa qad akhta'a. Mujtahid ini ada yang benar, qad asaba wa akhta'a, tapi menurut dia kullu mujtahid musib. Semua mujtahid benar semuanya. Hanafi kalau masalah mengatakan batal bersentuh dengan perempuan, Hanafi betul, tidak betul semua. Madhadalah semuanya, tidak ada yang akhta'a, tidak ada yang luput, tidak yang salah, benar semuanya. Hanya dikembalikan kepada 2 derajat, 2 nilai tasydid dan takhfif. Nah, Syekh Abdullah Asy'arani ulama yang begitu besar mengatakan yang dimaksud ahlul bait ila yaumil qiyamah, sampai kiamat, bukan sekadar ahli kisah saja, bukan ahli kisah saja. Nah, jadi kita sendiri harus punya pendapat, ada punya akidah bahwa ahlul bait Rasul nyambung sampai kiamat, termasuk Imam Mahdi sendiri nasabnya Rasul. Habaib yang ada di sini insya Allah semuanya nyambung kepada Alawiyin, yaitu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Jabar Siddiq Ali Uraidi bin Jabar Siddiq bin Ali bin Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Rasulullah SAW binti Rasulullah. Semuanya nyambung ke sana. Dan insya Allah bahkan di sini diterangkan, kalau seandainya ada seorang yang mengaku Habib tapi kita tidak tanggung jawab, maka tidak usah kita disalahkan. Paling-paling kita wakuf untuk menyalahkannya. Dan insya Allah atas nasab itu, penetapan nasab, ulama mazhab yang 4, bahkan jangan mazhab 4 saja, termasuk ahli Syiah dan Rafidhah dan sebagainya, semua nasab itu hukumnya dengan cukup, bukan saja DNA tapi dengan syuhrah wal istifadah. Cara menyambung nasab hanya asyuhrah wal istifadah, sedangkan ahlul bait sudah cukup syuhrah wal istifadah. Kita kalau tertulis tidak secara tertulis. Kalau seandainya ada salah satu kitab tidak tertulis, bukan tidak ada, di sini diterangkan laisa kullu mawjudin mazkur, tidak tiap-tiap yang ada diceritakan. Kadangkala qad yudhkaru wa qad la yudhkaru, imma ada rahasianya, tapi kenyataan beberapa kitab yang menyambungkan. Sedangkan kalau ada yang menyambungkan, ada yang tidak. Al-muthbit muqaddamun ala nafi, orang yang menetapkan harus lebih dahulukan dari yang menafi. Al-muthbit muqaddamun ala nafi li anna fihi ziyadata ilmin, karena yang menetapkan ada tambahna ilmu daripada yang menafikan. Sedangkan yang menafikan tidak kurang dari 50 kitab. Jadi maaf saja, karena keluarnya pendapat ini dari Kabupaten Tangerang, orang Tangerang, maaf, mudah-mudahan akidah kita tidak sampai ikut, mudah-mudahan kita percaya. Dan ahlul bait bukan orang perusak dan orang pengacau, pemecah belah, tapi ahlul bait ada rasanya. Kita adanya Habib Jindan, ada Habib Muhammad yang tadi kita baca tadi bareng-bareng, itu orang-orang jasanya banyak di Indonesia. Lebih-lebih orang tuanya dulu. Siapa Habib Kuitang dulu, Habib Ali, siapa Habib yang Ali bin Husain yang ada di sini, itu guru-guru kita semuanya, dan tahu karomat-karomat beliau. Tapi beliau tidak akan rugi habaibnya dinafikan nasabnya.
tapi akan rugi kita sendiri. Kita bermasyarakat ke umat Islam yang ada zaman. Jangan kena itu akidah nyampe kepada kita, dan jangan percaya. Ikuti akidah halus, ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Hanafi, ikuti Imam Maliki, ikuti Imam Ahmad. Mereka mencintai Habib luar dan lebih dari kita. Imam Hanafi, coba lihat sampai bangsa mampu menyumbangkan kepada tadi yang orang yang mustahtir, Habib yang tidak dikenal menyumbangkan 12 dirham sekaligus. Imam Maliki mengampuni yang memukuli beliau, karena itu statusnya habaib. Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan habaib, mereka tidak duduk di depannya tapi di belakang, jalannya tidak mampu untuk berjalan di depan selama orang anak kecil didepankan. Begitulah kira-kira akhlak salihus salihin. Tadi jadi masalah ke satu rudud merad untuk pendapat bahwa nasabnya ahli bait itu hanya ada zaman Rasul, padahal sehakikatnya ahli bait itu sampai kiamat insya Allah tidak akan termasuk Imam Mahdi adalah ahli bait Rasul. Oke teman-teman, itu sebagian dari apa yang disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Abdullah Mokhtar. Lebih lengkapnya silahkan kunjungi channel Majelis Silaturahim TV. Banyak bahasan beliau yang sangat penting untuk kita sama-sama ketahui. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.